bahwa Islam itu melihat berbagai macam permasalahan. Enggak dibiarkan begitu. Ini bukan punya Islam, bukan. Enggak. Semua punya Islam. Ya. Bahkan yang baik, yang buruk semua adalah milik Allah. Enggak ada yang enggak ciptaan Allah, enggak ada. Kalau sekarang ada keburukan bukan ciptaan Allah, mau ciptaan siapa lagi? Berarti ada Tuhan lain selain Allah yang menciptakan keburukan. Setan ya ciptaan Allah. Lah iyalah, setan ciptaan Allah. Bahkan setan kemarin lebih takut daripada kita. Takutan dia kalau Allah ketimbang kita. Lah iyalah. Penyakit dia cuma satu kan. Percayaan dia lagi. Lah iyalah. Mungkin Dia mah ngelihat pisan, tahu. Ya. Penyakit dia apa? Satu aja, sombong. Gitu. Dengan kesombongannya itu akhirnya tergelapkan semuanya. Jadi Ahlussunnah ini kira-kira ada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah gitu kira-kira. Ya, kurang lebih begitu. Jadi Ahlussunnah ini hadir kalau lihat dari sejarahnya karena memang tadi dia berada di antara Jabariyah dengan Qadariyah. Di satu sisi rasionalis, tapi di sisi lain dia ya tidak rasionalis, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Makanya kan Abul Hasan Al-Asy'ari itu beliau pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu awalnya orang Qadariyah, awalnya orang Mu'tazilah. Sebaliknya orang Mu'tazilah itu lahir dari muridnya Imam Hasan Al-Basri. Gitu. Ya, orang yang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah melahirkan Mu'tazilah gitu. Ya, Wasil bin Atha, Berarti semacam dialektika gitu ya. Nah, ya itulah makanya hebatnya Allah itu ternyata ya sesuatu itu lahir bahkan dari yang sesuatu yang sebaliknya kan. Betapa ada Musa, ada Fir'aun gitu kan. Ya. Ada Nabi Ibrahim, ada ayahnya yang pembuat patung. Ya. Ada Nabi Nuh, ada Kan'an. Gitu kan. Ada Nabi Lut, ada istrinya. Nah, ini semua luar biasa Allah buat. Tapi ada yang standar juga yang bagus. Siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nabi Ismail. Itu keturunannya bagus semua itu ke bawahnya. Gitu. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Gitu. Ini ada yang begitu. Tapi ada yang nggak begitu juga ada. Gitu. Nah, ini pun sama kan ternyata. Tadi dari Ahlussunnah wal Jamaah Imam Hasan Al-Basri lahir Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah akhirnya lahir Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Ya memang begitu hidup. Makanya akhirnya kita nggak bisa menjustifikasi. Awas hati-hati. Ya, kita nggak bisa menghakimi sesuatu itu langsung ente. Sabar dulu Pak. Siapa yang tahu kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah. Ada yang tahu. Ya, jadi harus ada di antara kita nanti anak-anak kita yang harus menjadi pemimpin harus. Regenerasi bukan hanya dia diajarin untuk menjadi imam masjid, untuk menjadi khatib Jumat lah, enggak. Mereka harus mampu jadi gubernur, mampu jadi menteri. Risikonya gede, godaannya gede. Lah iyalah. Mampu jadi jenderal, mampu jadi presiden bahkan. Gitu. Anies Baswedan ya. Ampun dah. Anies ya, share. Gitu. Lah ya setiap kita memang ya itu tadi kita harus punya didikan anak-anak kita yang kita arahkan ke sana. Jangan semuanya jadi ustaz semua lah. Harus ada yang jadi ustaz, harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi pemimpin yang ustaz ya. Ya iyalah, harus itu. Gitu. Jadi pemimpin yang memang sudah doktrinisasinya memang agama sudah awalnya. Gitu. Ya. Jadi ya wajib itu kewajiban itu bagi pemimpin itu untuk mendengar ya orang-orang yang terzalim itu kewajiban karena itu adalah amanah. Ya, tugas dia adalah menunjukkan kebenaran. Tugas dia adalah menampilkan, memunculkan yang benar, yang baik. Ya, yang zalim, yang terzalimi harus dibantu. Ya, jangan malah sebaliknya.
Ya, yang terzolimi malah dizolimi lah, nggak ada. Ya, nah itu. Nah, terlebih anak yatim nih. Anak yatim nggak punya kekuasaan kan? Iya. Dia nggak punya ngapa-ngapain, dan kita malah akhirnya salah paham juga. Anak yatim, semua anak yatim kita ratain, anak yatim semua dapat zakat, semua dapat. Salah itu. Ya, jadi anak yatim itu ya bukan dapat zakat, bukan. Ya, yang dapat zakat fakir dan miskin. Ya, anak yatim itu kalaupun dapat ya berarti masuk kategorinya miskinnya, bukan karena yatimnya. Ada yatim yang kaya. Lah ya ini kan ini buktinya. Nah, anak yatim bisa jadi lebih kaya dari kita. Ya yatim piatu. Haji Mulia, yatim piatu, Haji Adam, Haji Ratang, yatim piatu ya. Dikit-dikit ustad ya. Dia masih punya bapak. Ya lah, nggak ada. Jadi anak yatim itu ya lihat dulu hartanya, gitu. Ada nggak hartanya? Kalau ada hartanya, ya jagain. Biar zakat juga dia. Lah bahkan bayar zakat dia. Anak yatim warisannya 100 hektar. Nah iyalah, ada yang keluar dari 100 hektar, bagaimana dia mau dapat zakat? Wajib zakat juga dia. Lah bahkan dia wajib zakat. Gitu. Nah itu yang kita harus apa? Diantara salah satunya pemimpin itu harus mengarahkan, menjaga mereka. Ya hak mereka itu betul-betul diperhatikan. Nah yang kedua juga wajib ala ulama tadi. Ulama itu diwajibkan juga untuk mengajarkan orang-orang yang awam, ya. Mereka punya kewajiban juga, dan ternyata itu merupakan amanah. Ilmunya di Ya, ilmunya kudu diajarin, dikasih tahu, jangan ditepinin baik. Adapun udah dikasih tahu terus nggak mau dikerjain, itu bukan salah ulama, bukan salah kita. Kalau kita udah kasih tahu, yang salah kita belum kasih tahu. Ya, orang dari sono masih pakai pakaian yang najis misalnya masuk kemari, ya ketin aja. Dia tahu itu, nah itu salah, berarti dosa berarti. Tapi kalau udah dikasih tahu ini nggak boleh, ini haram dan seterusnya, gitu. Ya, tapi dia masih terus begitu, ya itu bukan urusan yang ngasih tahu. Gitu. Ya. Nah, jadi ulama pun sama, punya kewajiban apa? Ta'limul awam kama dini. Karena nanti dia mau tahu hukum-hukum agama dari siapa kalau bukan dari ulama, ya. Jadi nggak bisa orang tahu agama tanpa ada yang ngajarin, itu nggak bisa. Orang sekarang diam di gunung, terus tahu-tahu pulang kemari, wah ini haram itu haram lah. Yang ngajarinnya siapa? Lah nggak bisa. Harus ada gurunya pak. Gitu. Ya. Oke. Nah yang ketiga. Ya, orang tua sama nih, ya. Wajibu 'alal walid ri'ayata waladihi, untuk menjaga anaknya bihusni ta'dib, ya, dengan akhlak yang terbaik, ya. Artinya dia harus tahu ini adalah amanah dari Allah untuk kita, ya. Maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita tidak menunaikan amanah itu. Harus hati-hati, kita harus membedakan antara yang tadi sayang, yang manja, di mana itu. Kita harus mampu tuh. Gitu. Amanah juga. Hah? Iya amanah juga. Iya, bukan amanah juga, emang amanah. Gitu. Ya karena kan kita lihat coba, nggak semua orang punya anak kan. Nggak semua orang menikah terus punya anak kan. Gitu. Jadi jangan dikira ketika nikah terus punya anak, belum tentu lah. Gitu. Ya. Jadi anak itu ternyata titipan. Ya. Dan anak itu ternyata nggak semua orang punya. Gitu. Ya. Maka olehnya itu adalah sesuatu yang berharga kan. Jangan itu disia-siakan begitu saja. Nah, maka dengan husni ta'dib. Husni ta'dib itu apa? Ya harus sesuai dengan kondisi dan keadaan kita bagaimana. Ya. Kalau orang misalnya mendidik anaknya, dia ngebeliin anaknya mobil ya, memang dia punya, ya silakan aja.
Dan kita juga nggak bisa bilang bahwa itu manjain anaknya, belum tentu juga, karena memang dia mah ada, mau bilang apa. Dan bisa jadi anaknya justru dengan begitu malah semakin rajin, malah semakin Allah alam bisa. Manjain. Lah iya, kata kita kan manja itu kata kita. Tapi kata dia belum. Nah gitu kita harus tahu itu di mana titik poin. Ya anaknya kasih mobil ya banyak. Nah iya, wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Dan memang dia malah semakin rajin. Bahkan kalau misalnya dia minta mobil terus nggak dibeliin, malah jadinya malah tambah parah, malah tambah main yang enggak kan, itu malah gitu. Jadi di husnul ta'dib itu dengan apa? Tapi yang pasti standar umumnya adalah husnul ta'dib itu bagaimana agar pemahaman agama itu masuk ke dalam diri anak. Gitu. Adapun tadi perlakuan duniawi, beli baju segala macam, kehidupannya dunia itu ya itu hanya sesuatu yang di luar. Paling enggak husnul ta'dib itu bagaimana dia tahu siapa orang tuanya, dia tahu bagaimana harus menghormati orang tuanya, maka dia harus mendidik anaknya dikemanakan anaknya itu, biar tahu bahwa orang tuanya itu adalah orang yang sangat berharga dalam kehidupan dia, gitu kan? Bukan orang tuanya juga yang ngajarin, karena orang tuanya yang ngajarin kan nanti jeruk makan jeruk, ya kan? Nggak bisa saya karena ngajarin anak saya tuh si Aska hormat sama ayah nih, ayah ini ayah kamu yang udah ngelahirin kamu. Kamu makan dari siapa? Kamu makan dari siapa ya? Nah kan kalau saya ngajarin dia kan jeruk makan jeruk, gitu. Maka dia harus belajar dari orang lain, dari Kak Haji Mumun misalnya, dari Pak Haji Adam misalnya. Anak kiai. Kak, itu ayah kamu nggak boleh. Nah yang ngajarinnya dia, kalau yang ngajarinnya saya, kata dia mau lu siapa? Gitu, biarin aja. Nah, makanya di pesantren ini dia. Anak kiai yang punya pesantren gede nggak diajarin di dia. Nah iya kan, jeruk makan jeruk, nggak bisa, nggak ketemu. Ya.